Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Pengabdi Voli. Apa kabarnya teman-teman semua, para penggemar voli Indonesia, para penggemar timnas Indonesia, dan juga khususnya para penggemar Surabaya Samator. Oke, hari ini kita akan membahas tentang Surabaya Samator yang saat ini sedang bertanding di Voli Divisi 1, yang mana turnamen volinya atau kejuaraan volinya itu diselenggarakan di Gor Bung Karno yang ada di Grobogan, Jawa Tengah. Selamat untuk Surabaya Samator yang akhirnya berhasil melaju ke babak selanjutnya setelah menunjukkan permainan yang sangat luar biasa di atas lapangan. Teddy Oka dan kawan-kawan berhasil merebut kemenangan dari 3 pertandingan yang sudah mereka jalani. Jadi di pertandingan pertama, Surabaya Samator berhasil mengalahkan MVC Sulbar dengan skor 3-0. Lagi-lagi Surabaya Samator berhasil menang dengan skor yang sama ketika mereka menghadapi Porfit Kudus di pertandingan kedua. Nah, di pertandingan hari ini Surabaya Samator lagi-lagi menang dengan skor 3-0 ketika mereka menghadapi Sinus, sekaligus kemenangan itu berhasil mengantarkan Surabaya Samator ke babak selanjutnya. Kalau kita melihat dari perjalanan yang sudah dilalui oleh Surabaya Samator di 3 pertandingan itu, kita tentu bisa mengambil kesimpulan bahwa Surabaya Samator itu sudah menunjukkan kualitasnya sebagai tim legendaris yang ada di Indonesia. Tapi kita harus mengakui bahwa dari 3 pertandingan yang dijalani itu, langkah yang dilalui oleh para pemain Surabaya Samator itu semakin berat. Di pertandingan hari ini ketika melawan Sinus, Surabaya Samator itu harus menghadapi permainan atau perlawanan yang sangat sengit dari para pemain Sinus. Meskipun menang dengan skor 3-0, tapi di set terakhir Surabaya Samator itu harus mengeluarkan kemampuan yang sangat ekstra agar mereka bisa mengunci kemenangan. Kalau kita bicara 2 set awal, memang Surabaya Samator terlihat sangat nyaman dengan kemenangannya. Mereka quote-unquote seolah tidak mendapatkan perlawanan berarti dari para pemain Sinus. Jadi di set pertama Surabaya Samator berhasil mengalahkan Sinus dengan skor 25-16. Di set kedua lagi-lagi Surabaya Samator berhasil menang dengan sangat nyaman. Skornya adalah 25-18. Tapi situasi menjadi berubah di set ketiga karena para pemain Sinus memberikan perlawanan yang sangat sengit, yang sangat kompetitif, dan membuat pertandingan akhirnya harus dilanjutkan dengan jus untuk menentukan siapa tim voli yang berhak meraih kemenangan. Tapi Surabaya Samator lagi-lagi menunjukkan bahwa mereka memiliki mental juara, bahwa para pemainnya itu memang bisa dikatakan lebih baik dibandingkan para pemain Sinus. Surabaya Samator sendiri akhirnya mengunci set ketiga dengan kemenangan dengan skor 32-30. Kalau kita melihat dari skor 32-30, tentu kita bisa melihat bahwa pertandingan berjalan dengan sangat seru, sangat kompetitif, sangat sengit, dan bisa membuat para pemain terkuras energinya. Tapi sekali lagi selamat untuk Surabaya Samator yang berhasil menunjukkan kualitasnya, menunjukkan mental juaranya sehingga mereka berhasil mendapatkan kemenangan. Nah, kalau kita bicara tentang kemenangan demi kemenangan yang sudah didapatkan oleh Surabaya Samator, sekali lagi hal itu memang terlihat cukup wajar karena para pemain Surabaya Samator memang memiliki nama yang lebih besar, memiliki kemampuan yang lebih baik dibandingkan para pemain lawan-lawan yang mereka hadapi. Ini disclaimer atau perlu digarisbawahi bahwa ini tidak mengecilkan atau merendahkan nama pemain atau kualitas pemain yang ada di MVC Sulbar, Porfit Kudus, kemudian juga Sinus. Tapi tentu para penggemar voli Indonesia mengakui bahwa kualitas yang dimiliki oleh para pemain Surabaya Samator itu memang di atas para pemain MVC Sulbar, kemudian Porfit Kudus, dan juga Sinus. Selain itu juga Surabaya Samator itu sudah berkumpul cukup lama karena mereka berlatih dalam waktu yang sangat lama sehingga chemistry itu sudah terbangun, sehingga game plan yang dijalankan oleh Rodolfo Luis Sanchez itu bisa diterapkan atau dipraktekkan dengan sangat baik oleh para pemain di atas lapangan. Kalau kita bicara kemampuan per individu, tentu saja para penggemar voli Indonesia itu akan lebih familiar dengan nama-nama yang saat ini ada di Samator dibandingkan para pemain yang ada di MVC Sulbar, kemudian di Porfit Kudus, dan juga di Sinus. Para penggemar voli Indonesia pasti tentu tidak asing dengan nama-nama seperti Teddy Oka, kemudian juga ada Rama Faza, dan kemudian juga para pemain lainnya seperti Kinantaka, kemudian ada juga Devan Rizky. Mereka adalah para pemain yang saat ini menjadi tulang punggung Surabaya Samator meskipun masih muda, tapi mereka memiliki jam terbang atau pengalaman yang lebih banyak, lebih tinggi dibandingkan
para pemain dari 3 klub itu, yaitu dari MVC Sulbar, kemudian Porfit Kudus, dan juga dari Sinus. Kinantaka, Rama, Faza, dan kawan-kawan itu sudah beberapa kali membela Surabaya Samator di Proliga, kemudian di Livoli, dan juga di Kapolri Cup. Nah, tentu saja jam terbang itu ditambah dengan chemistry yang terbangun sudah sangat baik, sekaligus dengan racikan dari pelatih asing asal Kuba, yaitu Rodolfo Luis Sanchez, membuat Surabaya Samator itu bisa mendapatkan kemenangan demi kemenangan dengan cukup nyaman atas lawan-lawannya. Nah, kalau kita bicara tentang kualitas Surabaya Samator, memang sudah terbukti dari babak penyisian bahwa Surabaya Samator itu menempati posisi pertama dari seeded ranking yang ada di Livoli Divisi 1. Jadi dari dua kali pertandingan yang mereka jalani, Surabaya Samator di babak penyisian itu selalu mendapatkan kemenangan. Mereka bisa mendapatkan 150 poin dan hanya kehilangan 93 poin. Di posisi kedua itu ada Berlian Bang Jateng yang sama-sama meraih kemenangan dari 2 pertandingan yang mereka jalani di fase penyisian. Bedanya adalah Berlian Bang Jateng itu sudah mengumpulkan poin yang sama, mendapatkan poin yang sama, tapi mereka kehilangan 100 poin dari 2 pertandingan yang mereka jalani. Nah, komposisi itu atau konfigurasi itu membuat Surabaya Samator berhak berada di seeded ranking pertama selama babak penyisian. Nah, ternyata performa apik yang ditunjukkan oleh para pemain Surabaya Samator itu berlanjut ketika mereka menghadapi Sinus, dan tentu saja para fans Surabaya Samator berharap tren positif itu terus berlanjut ke babak-babak selanjutnya agar Surabaya Samator itu bisa mendapatkan tiket promosi ke Livoli Divisi Utama pada tahun 2025 nanti. Kalau teman-teman melihat bagaimana permainan yang ditunjukkan oleh para pemain Surabaya Samator, memang mereka menunjukkan permainan yang jauh lebih solid, bahkan bisa dikatakan kekompakan para pemain itu lebih baik dibandingkan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Nah, hal itu juga sudah diakui oleh asisten pelatih Surabaya Samator, yaitu Sigit Ari Widodo. Jadi setelah pertandingan, Mas Sigit itu mengakui bahwa salah satu kekuatan utama Surabaya Samator itu adalah servis yang menekan, dan servis yang menekan itu memang akan menyulitkan para pemain lawan untuk mengatur serangan. Selain itu juga menurut Mas Sigit itu para pemain Surabaya Samator itu semakin tenang ketika sudah berada di lapangan. Hal itu memang masuk akal karena apa? Para pemain Surabaya Samator, Teddy Uka dan kawan-kawan itu memang sudah lebih paham dengan atmosfer yang ada di Livoli Divisi 1 yang diselenggarakan di Gor Bung Karno di Grobogan, Jawa Tengah. Selain itu juga kalau kita bicara tentang hasil yang didapatkan oleh Surabaya Samator, Mas Sigit itu mengakui bahwa target pertama yang akan mereka capai atau akan mereka raih atau akan mereka wujudkan itu adalah lolos ke babak 4 besar dulu. Itu artinya Surabaya Samator secara tidak langsung sudah menargetkan bahwa mereka itu harus mendapatkan tiket untuk promosi ke Livoli Divisi Utama tahun 2025 nanti. Nah, kalau menurut teman-teman semua bagaimana tentang permainan yang sudah ditunjukkan oleh Surabaya Samator? Kita doakan Surabaya Samator mendapatkan hasil terbaik di Livoli Divisi 1, dan juga kita doakan agar Timnas Voli Indonesia bisa mendapatkan prestasi yang sangat bagus, tidak hanya di level Asia Tenggara, tapi juga di level Asia dan juga di level dunia. Terima kasih, sampai jumpa.